Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan bumi. Silakan disiapkan dan selamat mengikuti. Sebelum kita membahas kemagnetan bumi, kita kembali mengingat pada materi yang lalu tentang konsep magnet dan garis gaya magnet. Kita memahami bahwa magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan magnet memiliki garis gaya magnet yang membentuk medan magnet dengan ketentuan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, kita juga memahami adanya peristiwa magnet yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ketika kita gantung bebas, maka magnet akan menunjuk arah utara dan selatan. Mengapa hal ini terjadi? Kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada kemagnetan pada bumi yang garis gaya magnetnya mempengaruhi kerja dari kompas. Bagaimana terjadinya kemagnetan pada bumi? Kita pelajari. Bumi kita berbentuk bulat dengan sumbu rotasi membujur dari utara dan selatan. Kemudian bumi kita juga terbagi menjadi dua di bagian tengah dengan garis khayal yang namanya khatulistiwa. Menurut ilmu geografi, di ujung bagian utara dari belahan bumi utara terdapat kutub utara. Dan di ujung paling selatan dari belahan bumi bagian selatan ini terdapat kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan ini kita sebut sebagai kutub geografis bumi, di mana bagian atas dari bumi ini ada kutub utara dan di bagian bawahnya ada kutub selatan. Nah, ketika kita meletakkan kompas di permukaan bumi, maka kompas tersebut akan mengarah ke arah utara dan selatan bumi. Mengapa demikian? Kita tahu konsep bahwa bumi adalah magnet raksasa. Jadi kita bayangkan di sini ada magnet yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan bumi. Nah, kutub magnetnya bagaimana? Kita ingat kembali konsep tentang interaksi kutub-kutub magnet, di mana kutub yang tidak senama akan tarik-menarik dan kutub yang senama akan tolak-menolak. Berdasarkan hal ini, apabila kita perhatikan, kutub magnet pada kompas bagian utara ini menunjuk ke arah utara geografis bumi. Artinya, pada kutub utara geografis bumi ini terdapat suatu medan magnet yang berasal dari kutub selatan. Karena kutub utara akan tertarik oleh kutub selatan pada magnet. Begitu juga sebaliknya, pada kompas, kutub selatannya mengarah ke kutub selatan geografis bumi. Artinya, dia tertarik oleh medan magnet yang ada di kutub selatan bumi. Karena yang tertarik adalah kutub selatan magnet, maka di bagian kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet. Sehingga kita memiliki namanya kutub magnetis bumi, di mana pada belahan bumi bagian utara terdapat kutub selatan magnetis bumi. Dan di belahan bumi bagian selatan terdapat kutub utara magnet bumi. Ini merupakan susunan dari kemagnetan pada bumi. Karena kutub utara ada di
bagian selatan dan kutub selatan ada di bagian utara, maka garis-garis gaya magnet bumi membentuk seperti ini. Keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara geografis bumi. Ya, jadi harus bisa membedakan antara kutub utara dan kutub selatan pada geografis atau magnetis bumi. Bagaimana terjadinya kemagnetan bumi ini? Mari kita pelajari. Bumi kita, sebagaimana yang kita ketahui, memiliki beberapa lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti dalam, dan inti luar. Nah, pada inti luar, ini terjadi gerakan arus konveksi dari campuran besi dan nikel cair yang disebabkan oleh panas yang keluar dari inti dalam bumi. Gerakan ini kita sebut sebagai geodinamo. Geodinamo ini akan menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik dan magnet, sehingga dari dalam lapisan inti luar bumi terdapat medan-medan magnet yang menembus lapisan-lapisan hingga paling luar. Ini yang menyebabkan terjadinya garis-garis gaya magnet. Manfaat kemagnetan bumi bagi kehidupan diantaranya adalah untuk navigasi hewan. Kita sudah mempelajari di awal pertemuan materi kemagnetan bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan untuk bermigrasi karena adanya navigasi dari kemagnetan bumi. Manfaat kemagnetan bumi juga dirasakan oleh manusia, diantaranya sebagai sistem navigasi. Kemagnetan bumi menjadi elemen penting dalam sistem navigasi manusia, diantaranya untuk sarana transportasi, pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi manfaat kemagnetan bumi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bumi adalah sebagai pelindung dari angin matahari. Ya, ada satu fenomena yang disebut sebagai angin matahari. Angin matahari ini merupakan gas panas yang bermuatan yang lepas dari matahari dan menuju ke planet-planet termasuk bumi dengan kecepatan mencapai 500 km per detik. Bagaimana terjadinya? Mari kita saksikan penjelasan melalui ilustrasi berikut ini. Ada beberapa peristiwa pada matahari. Salah satunya adalah lidah api atau prominensa. Lidah api ini merupakan semburan gas panas pada lapisan kromosfer matahari. Peristiwa lidah api ini kadang diikuti dengan lepasnya partikel bermuatan atau yang disebut plasma dalam jumlah miliaran ton yang terlontar dari matahari. Ini yang disebut dengan angin matahari atau badai matahari. Nah, setelah sekitar 18 jam perjalanan, angin matahari ini akan mencapai bumi. Suhu tingginya ini berpotensi merusak kehidupan di bumi. Beruntung bumi memiliki perisai berupa medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini garis gayanya mampu membelokkan angin matahari sehingga angin matahari ini berlalu dan tidak menyentuh bumi. Dalam peristiwa ini ada sebagian plasma yang terjebak di dalam medan magnet bumi dan akan mengalami pemisahan penyusunnya saat bertemu dengan atmosfer bumi. Peristiwa ini menghasilkan spektrum warna yang berupa cahaya berwarna-warni begitu yang disebut sebagai aurora. Ya. Karena peristiwa ini berkaitan dengan medan magnet, maka aurora ini paling sering terjadi di daerah kutub-kutub bumi dan sangat kecil kemungkinannya terjadi di daerah khatulistiwa karena medan magnetnya lemah. Inilah yang disebut sebagai aurora. Kemudian sudut kemagnetan bumi. Kemagnetan bumi ini bila dihubungkan dengan geografis bumi akan menghasilkan dua macam sudut, yaitu sudut deklinasi dan sudut inklinasi.
Kita bahas yang pertama, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara geografis bumi. Maksudnya bagaimana? Kutub utara geografis bumi ini posisinya berbeda dengan kutub utara magnet bumi. Ya. Jadi ada jarak lokasi antara kutub utara pada magnet bumi dan kutub utara pada geografis bumi. Tidak pada satu titik yang sama, tapi berbeda titik. Ini menyebabkan ketika kita ada pada satu lokasi, maka arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas ini akan menyimpang dari arah utara yang sebenarnya, di mana yang menjadi patokan adalah arah utara dari geografis bumi. Perbedaan atau simpangan dari arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah utara geografis bumi ini membentuk suatu sudut yang kita sebut sebagai sudut deklinasi. Sudut deklinasi ada dua macam. Yang pertama, sudut deklinasi dikatakan positif. Terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke arah timur. Jadi seperti ini. Ketika ada kutub utara magnet kompas, ini lebih menyimpang ke arah timur. Ini kita sebut sebagai sudut deklinasi positif. Yang kedua adalah sudut deklinasi negatif. Terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke arah barat. Jadi kurang lebih di kompas menunjukkan utaranya ini lebih menyimpang ke arah barat. Ini dikatakan sebagai sudut deklinasi negatif. Sudut yang kedua adalah sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Untuk mengukur sudut inklinasi ini digunakan kompas khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Maksudnya bagaimana inklinasi? Oke, perhatikan gambar. Kita tahu bahwa bumi meskipun bentuknya bulat, tetapi di permukaannya terlihat datar. Terlihat seperti garis horizontal. Sementara medan magnet bumi, garis gayanya ini tidak berupa garis lurus yang searah dengan horizontal permukaan bumi. Hal ini menyebabkan gaya tarik magnet dari masing-masing kutub ini mempengaruhi magnet pada jarum kompas di permukaan bumi. Misalnya, kita berada di daerah Katulistiwa, ya, di daerah Katulistiwa, terutama Katulistiwa magnet bumi. Ini berbeda dengan Katulistiwa geografis bumi. Nah, ketika pada daerah Katulistiwa magnet bumi, maka magnet pada jarum kompas ini akan dipengaruhi oleh gaya tarik yang sama baik dari kutub utara maupun kutub selatan magnet bumi. Sehingga pada daerah Katulistiwa magnet, jarum kompas yang terbentuk adalah horizontal, lurus atau menunjukkan 0 derajat. Ketika jarum kompas tersebut dibawa ke daerah yang lebih utara, mendekati kutub utara bumi, maka kutub utara pada jarum kompas akan lebih tertarik karena mendapatkan medan magnet yang lebih kuat dari kutub selatan magnet bumi yang ada di kutub utara geografis bumi. Seperti pada gambar ini yang saya tunjukkan ini. Nah, di sini kalau kita lihat maka terlihat jarum kompas utara ini lebih condong ke bawah. Ya, lebih condong ke bawah. Akan membentuk sudut jika dibandingkan dengan garis horizontal bumi. Seperti ini. Ya. Ini garis horizontal buminya, sementara magnetnya membentuk sudut ke bawah begini. Nah, ini kita sebut sebagai sudut inklinasi. Semakin ke arah utara,
permukaan bumi, maka sudut inklinasinya akan semakin besar karena gaya tarik magnet yang ada di kutub utara ini semakin besar. Hingga kalau kita berdiri di atas kutub magnet bumi, maka kutub utara akan tertarik 90 derajat seperti pada gambar ini. Bagaimana kalau kita ke arah selatan? Sama, hanya saja yang tertarik adalah kutub selatan dari jarum kompas, sehingga kutub utaranya akan terangkat. Sudut yang terbentuk antara garis horizontal bumi dengan jarum kompas tadi kita sebut sebagai sudut inklinasi. Sudut inklinasi ada dua macam. Yang pertama, sudut inklinasi positif. Terjadi jika kutub utara kompas menyimpang ke bawah. Jadi seperti ini kira-kira ketika ada kutub utara kompas yang tertarik ke bawah, menyebabkan dia berada di bawah garis horizontal bumi, ini kita sebut sebagai sudut inklinasi positif. Ini biasanya terjadi jika kita menggunakan kompas pada belahan bumi bagian utara, maka inklinasinya akan positif. Sementara sudut inklinasi negatif terjadi jika kutub utara kompas menyimpang ke atas. Jadi kebalikan dari yang tadi, menyimpang ke atas. Kutub utaranya berada di atas garis horizontal bumi, membentuk sudut dengan garis horizontal bumi ke arah atas. Ini kita sebut sebagai sudut inklinasi negatif. Biasanya ini terjadi kalau kita menggunakan kompas di belahan bumi bagian selatan. Kita akan mengalami namanya inklinasi negatif. Bagaimana dengan di daerah Katulistiwa dan daerah kutub? Maka sudut inklinasi 90 derajat ini terjadi di daerah kutub-kutub magnet bumi dan sudut inklinasi 0 derajat artinya sejajar dengan garis horizontal bumi ini terjadi di daerah Katulistiwa magnet bumi. Ini adalah penjelasan tentang sudut inklinasi. Nah, demikian anak-anak penjelasan Pak Hanafi tentang kemagnetan pada bumi. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.